Halo teman-teman, selamat datang di konten Candu, cerita mantan pecandu. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, unik. Mungkin untuk kedua kalinya konten seperti ini ada tuh agak susah ya. Karena narsumnya agak susah dicari. Kebetulan hari ini kita ketemu. Tepuk tangan buat Mas Kemas. Bener gak? Paring asmo lengkapnya siapa Mas? Kemas Gilang Permadi. Kemas Gilang Permadi. Ya. Asli ngendi Mas sampean Mas? Asli Surabaya, Kembang Asli Kuning. Surabaya. Weh, Kembang Kuning. Rumahnya semakam, jadi teman-teman bisa nebak lah hari ini tuh candunya mungkin candu klenik dan goib kali ya. Selalu sifatnya anomali. Anomali yang susah di logika mungkin Betul, aja. di luar rasio. Oke, sekarang sibuk apa Mas? Sibuk dukun atau apa? Sibuk malam dukunnya. Kalau pagi masih kerja formal. Kerja formal. Kerja di mana Mas sekarang? Ada kesibukan atau usaha? Usaha sendiri sih, dari dulu usaha sendiri. Jadi Apa tuh Mas? saya sendiri kebetulan juga. Bentar Mas, sorry. Makanannya datang. Silakan. Oh iya, silakan. Silakan. Siapa pesen nih? Mas Kemas? Iya. Sini Mbak. Bener, ini siapa? Ya, Mas Kemas kan? Oh iya. Sini aja Mbak. Nah. Ayo Mas, sambil dicamili loh Mas. Siap. Nanti. Sambil ngerokok nggak apa-apa. Rokoknya mana sih? Semet sih Mas. Iya, aku nge-vape rokok. soalnya. Oh nge-vape sama. Kenapa Mas iki YouTube rane duit kok jadi arep bebas arep muda ya gak apa-apa. Harap jongkir balik. Jongkir balik bawah. Seniman Mas, kaku. Oke, Mas Kemas. Tadi sorry, usaha sendiri ya? Usaha sendiri, usaha sendiri. Apa usaha nih, sorry? Di bidang alat musik. Jadi saya ini bikin elektrik gitar. Oh, gitar-gitar ini elektrik Betul, ini. betul. Oke. Seperti elektrik gitar seperti itu juga, tapi lebih cenderung ke custom shop. Oh, nek aku duwe konsep, duwe anu bisa langsung Betul, sampean. betul. Kisaran piro, Mas? Gitar-gitarmu tuh. Kebetulan untuk saat ini ada untuk ready stocknya ya, stok-stok yang ada di website saya Nah, itu itu coba. antara 1.800 US dollar. Oh, Kalau dolar. yang custom 3.000 sampai 5.000 US dollar. 3.000 piro, Su? Petang juta setengah. Ya 40 juta, iya ya. Sorry. 45 juta ya, baru tahu. Apa Mas mereknya, Mas? Lionheart Guitars. Lionheart Guitar. Ini website-nya kalau mau tahu di mana? Lionheartguitars.net. Lionheart Guitar. Engko kayak ono rek ya. Instagramnya juga ada di situ ya. Ada. Iya. Berhubung aku tahu harganya kayaknya gak jadi custom gitar Mas. Aku tak Iya. pastikan aja. Nah, memang sengaja pangsa pasarnya di sana. Ya, bukan nggak sengaja sih dulu karena buka pertama kali juga nggak laku-laku, akhirnya ya wis Ekspor. qadarullah, maksudnya itu Allah berkehendak lain, lakunya di sana ya sudah. Ya. Sampai sekarang akhirnya lanjut terus di sana. Gak pindah luar negeri gitu Mas. Enggak, biaya hidup di sana mahal, Mas. Nanti berat di biaya Ongkos hidup. ya? Iya. Benar. Oke Mas, bukan tanpa alasan saya mengundang Mas Kemas nih karena hal yang seru mau kita bahas nih. Beliau dengar-dengar nih Mas, ini tim risetku nih ngeriset jenengan tuh sempat mati suri Mas. Betul. Pernah mati suri. Tahun kapan tuh Mas? Apakah mati suri itu yang memicu akhirnya sampai mendalami klinik-klinik gini? Enggak, saya enggak pernah ada niatan untuk mendalami perkelenian atau dunia spiritual supernatural. Oke. Bahkan agak alergi, ada rasa trauma juga. Awalnya ya. Awalnya karena saya terlahir di keluarga yang basicnya itu kental sekali dengan Hal-hal masalah seperti itu. perkelenian. Jadi akhirnya saya menarik diri. Setelah ayah meninggal dunia, saya memutuskan untuk tinggal sama ibu. Sudah enggak mau cawe-cawe lagi, enggak mau tahu dan enggak mau percaya. Tapi kecil saya dulu sering mengalami keganjilan-keganjilan yang di luar nalar sifatnya. Jadi waktu saya kecil dulu itu sering sakit keras sampai koma seperti itu. Oke, so koma tuh nggak sadar ya? sampai Kayak nggak turu sadar. gitu ya? Iya, Saya, betul. Mas, nyun sewu, mikir tak pindah. Oh iya, ngomong. Amit. Sebelah mriki. Mesra ya jadinya. Saya feeling mbak aku. Oke, lanjut Mas. Sakit keras. Sakit keras, ya segitu-gitu itulah. Mengalami fenomena out of body experience itu saya sebelum TK. Out of body experience itu kalau bahasa kerennya sekarang itu astral projection. Ya. Atau kalau orang Jawa ngarani itu ngerogo sukmo. Ya. Nah, saya dulu sering melakukan aktivitas tersebut sewaktu kecil
dan masih sangat-sangat bisa melihat makhluk-makhluk atau entitas-entitas asing yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat pakai mata telanjang seperti ini. Ini biasa soalnya Mas Kemas. Biasa itu kayak yang ngomong no gaib tuh secara dasar atau jati dirinya tuh dipertanyakan. Nek Mas Kemas ngikuti tuh ono Ratu Bidadari TV, tahu gak kalian sing nang itu kan kok wong gendeng nih. Jadi kebanyakan yang ngomong-ngomong gaib tuh wong gendeng gitu. Nah, sekarang saya berhadapan dengan wong gendeng. Aku tuh mau nyebut wong gendeng tapi karyanya sampai ke luar negeri gitu. Berarti sudah nggak perlu diragukan lah ya kalau basic pola pikirnya kayaknya ya gitu. Oke, lanjut Mas. Terus akhirnya karena saat itu masih kecil ya, jadi orang tua nganggapnya sakit keras. Ayah saya sudah tahu karena ayah saya memang mendalami paranormal by profession. Oke. Seorang cenayang atau paranormal di Surabaya. Profession. Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Riwa-riwi Surabaya, Jakarta. Sorry Mas, kepotong lagi nih. Santai. Ini tahu kiriman nih Mas. Oh iya, tahu kiriman. Soalnya kalau nggak dikirim kosong stoknya. Betul. Siap. Ini tahu Blitar, kiriman Blitar, cuma ngirimnya pakai pickup, nggak pakai doa-doa. Nggak pakai kembang menyan. Nggak pakai Mas, pickup, bensin juga nih mahare. Lanjut Mas Kemas yang tadi. Saya lupa ngomong apa tadi. Enggak, Bapak oh iya, paranormal. profession ya, Pak. Jadi memang pekerjaannya paranormal dan beliau itu di tahun 87 sampai 90-an ketua Persatuan Paranormal Indonesia, PPI. Dulu yang konsultasi ke beliau itu ya orang enggak terlalu terkenal. Mungkin sekarang sudah lumayan terkenal, Ahmad Dhani. Oke. Itu salah satu kliennya. Terus dari situ tuh saya punya trauma yang mendalam karena apa sih? Ternyata dunia spiritual, dunia klinik, supernatural, apapun sebutannya, apapun kemasannya, apapun labelnya, itu terlalu berbahaya gitu loh. Banget. Karena kita nggak bakalan tahu dampak di anak cucu kita itu akan seperti apa gitu loh. Setuju. Kita yang hidup real di dunia nyata saat ini punya materi fisik seperti ini, limit. Maksudnya kita punya limit. Umur kita mungkin 60, 70 sudah meninggal. Kalau kita main sama makhluk-makhluk astral seperti itu, entitas-entitas asing seperti itu, mereka umurnya ribuan. Benar. Kita sudah mati, mereka masih hidup. Iya. Yang mereka tunggangi, yang mereka nunuti, bahasa Jawa cucu. kuno, anak cucunya, Keturunan. manjing kan gitu. Sedangkan anak cucu kita enggak pernah tahu apa yang terjadi. Ya. Akhirnya kena imbasnya di kehidupannya, akhirnya berdampak seperti itu. Kasihan. Akhirnya saya menarik diri, enggak mau di hal-hal seperti itu, menutup diri, bahkan enggak mau mempercayai sama sekali. Terus di 2019 itu puncaknya saya mengalami fenomena yang tidak bisa dilogika juga. Sampai di puncaknya saya mengalami fenomena mati suri. Umur berapa itu Mas berarti Mas? 2019 umur berapa ya? Loh, lahirnya kok lali Mas sampai? 31-an. Makasih. 31 atau 32. Penilik. Hah? 31? 31. Berarti wes bisa mikir jernih ya? Mikir jernih itu isinya apa definisinya ini? Pada umumnya 30 iya, kayak di bawah 5 Enggak, tahun enggak, yang skip gitu ya. Enggak, jadi di-trigger lagi sama alam semesta itu di usia 31 32-an lah. Apa yang terjadi waktu itu Mas Kemas? Saya mau dibunuh sama orang. Lewat jalur tak kasat mata seperti itu. Oh, oke. Paham. Jalur metafisika atau bahasa kunonya itu mau disantet sama orang gitu. Mereka kirim zat asing. Jadi sebenarnya boleh saya jelasin mekanisme santet sendiri itu bagaimana? Boleh Mas. Ini edukasi juga ya buat teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran santet itu apa? Santet itu sebenarnya diambil dari bahasa Banyuwangi atau bahasa Osing ya. Osing. Sun gitu-gitu ya. Sun, Siro itu kan Riko. bahasa Osing itu, bahasa asli Banyuwangi. Santet itu definisinya ada dua. Jadi manisan gantet dipersatukan nih. Si A sama si B musuhan nih. Dikirimi santet. Akhirnya dia jadi manisan gantet atau bersatu. Itu namanya pelet. Oh, oke. Di sana keilmuan kita disebut pelet. Untuk saling mencintai bersatu. Kalau riwayatnya ya panjang lebar. Nah, saya skip dari situ, saya cepetin. Satu lagi konotasinya, santet adalah manisan bentet atau sekalian rusak. Saya enggak seneng nih sama si A. Saya bikin sekalian rusak. Kalau perlu mati sekalian gitu. Nah, kayak gitu. Paham. Itu sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Cukup logis.
sejauh ini terus? Fenomena santet itu sebenarnya fenomena sambini ya, monggo maksudnya, monggo Mas. Mas. Lanjut Mas. monggo. Saya kunyain dulu nanti jenengan tinggal ngelek. Oh iya. Kan biar lembut itu. Lebih ke cicik Mas. Cikunya. Lanjut Mas Kemal. Fenomena santet sendiri itu sebenarnya teknik pengiriman benda asing seperti kayak ini nih. Saya nggak seneng nih sama Mas Firsa nih. Oke. Ini saya dematerialisasi menjadi energi. Sebenarnya pakai rumus fisika. E sama dengan MC kuadrat. Oke. Materi yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya dia berubah jadi energi. Einstein, teori relativitas. Oke. Kalau saya bisa menggerakkan materi ini dengan kecepatan cahaya, dia hilang, berubah jadi energi. Tapi secara keilmuan, biasanya para praktisi santet itu menggunakan bantuan makhluk-makhluk dari dimensi sebelah. Oke. Atau alam ngarcopodo, alam di bawah kita, jin memedi, siluman, demit, tetek bengek lah dan sejenisnya. Untuk membawa materi ini masuk ke dalam tubuh jenengan melalui pori-pori kulit. Karena berupa energi bisa masuk lewat pori-pori kulit. Kalau sudah masuk ke dalam pori-pori kulit, dimaterialisasikan lagi, berubah lagi bentuknya jadi sendok. Oh, sudah di dalam tuh ya. Akhirnya Sudah dikeluarkan susah. Ya bisa lewat operasi pastinya. Nah itu dampaknya seperti itu. Itu tapi masih ecek-ecek. Iya ya. Karena itu ilmu ecek-ecek. Itu masih ecek-ecek. Itu masih ecek-ecek, Mas. Karena ronsen ke dokter ketahuan ada sendoknya kan gitu. Oh iya sih. Nah, pasti langsung ketahuan. Oke. Langsung otomatis dia akan melakukan penanggulangan entah berupa medis, Ngambil itu tadi. juga ya? non medisnya, Oke. manggil paranormal, dipagari, bla 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 dan lain sebagainya. Yang keren, saya ini kan juga mau ndak mau memastering bidang tersebut karena saya korban. Gitu. Mau ndak mau saya belajar untuk bisa survive, Oke. bisa keluar dari permasalahan hidup saya karena sifatnya sudah sangat mengancam saya secara kejiwaan dan mengancam keluarga. Oke. Apapun akan saya lakukan untuk saat itu. Harus ada tindakan nih ya. Harus ada tindakan. Akhirnya yang dilakukan apa saat itu? Setelah saya mati suri, nah, Oke. akhirnya berusaha untuk konsultasi ke paranormal, minta tolong, minta bantuan jasa mereka. Oke. Bukannya saya ditolongi, malah di malpraktek ceritanya, gitu. Wah sampai habis-habisan lah. Intinya. Jutaan lah ya. Ratusan Ratusan juta. rumah hilang, tanah hilang di proyek gitulah. Oke. Dibujui bahasa Jawa nih, bahasa Surabaya di Plokoto gitu. Plokoto ya. Ya seperti itu, bukannya saya malah sembuh malah parah. Sampai saya diadu domba sama keluarga saya sendiri, sama ibu saya sendiri, sama istri saya sendiri, yang akhirnya istri saya enggak percaya kalau saya itu kena santet. Oke. Bukannya saya malah sembuh, malah makin sakit, malah parah kan gitu. Ya, karena psikis lebih kena. Betul, akhirnya orang tua dan keluarga enggak mau ngurusi lagi karena dianggap ini ngabisin duit, tapi secara realitanya kata si paranormalnya enggak ada apa-apa. Yang lebih dipercaya. Dan sudah diobati juga sama paranormalnya gitu loh. Oke. Tapi sebenarnya saya enggak pernah diobati, saya cuma didiamkan aja sampai pada puncaknya saya enggak kuat, mati suri akhirnya. Sudah terlalu rusak. Oke. Nanti saya boleh kasih foto-foto video bukti waktu saya masih di santet. Boleh Mas. Komplit saya. Oke. Saya setiap malam pendarahan hebat waktu itu. Hampir setiap malam. Ya mimisen, ya muntah darah, ya batuk darah. Sorry, istrinya dari dulu ini ya? Iya. Enggak, pastinya takut. Perlu digawe praktek ini Mas. Enggak. Sampai do nyira kedul. Soalnya karena kan tadi sempat diadu domba istri dan keluarga nggak percaya, Iya. tapi akhirnya dengan usaha jenengan akhirnya bisa bersatu kembali sama istri. Bukan bersatu kembali karena memang nggak pernah berpisah, Mas. Oh, cuman mangkel ini ya, mangkel hati lah ya. Ya karena diadu domba sama paranormal Iya. itu tadi. Orang Surabaya juga kok. Oke. Hati-hati makanya parahnya, kalau Mas. paranormal. Oh, sudah saya masukkan UGD 3 kali. Wah, tak tusuk Cek. Bisa kena pasal mulu sampai. Iya sih. Sampai lebih halus ya. Iya. Terus Mas, waktu itu akhirnya mati suri itu. Mati suri. Tak pikir saya ini overdosis alkohol, Mas. Oh, karena konsumsi alkohol juga. Karena jadi gini loh, sakit gangguan non medis itu ada ciri khasnya. Pertama kali yang diserang, kalau fisik mungkin kita laki-laki itu punya daya tahan tubuh yang lebih kuat lah daripada Iya. perempuan ya. Nggak terlalu sambat lah kalau ada sakit-sakit di fisik kan gitu. Gak dirasakno.
Tapi ternyata setelah saya belajar dalam nih ya, saya pulang lagi ke Mbah yang ada di Banyuwangi. Di situ ini saya meretas DNA yang ada di dalam diri saya dan saya pelajari fenomena apa sih sebenarnya ini yang terjadi di dalam diri saya sendiri. Saya pelajari semua detailnya. Saya mau ngomong apa tadi ya? Saya lupa itu tadi. Mbah, waktu mati suri. Oh iya, waktu mati suri itu tubuh saya itu sebenarnya sudah tidak kuat. Oh, saya mengalami fenomena yang namanya psikosomasi. Nah, teman-teman kalau ingin tahu ciri-cirinya orang disantet itu pasti ada dua jalur dulu. Jadi santet itu, ini saya jelasin santet, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan edukasi buat teman-teman juga. Biar teman-teman lebih aware ya. Lebih aware dan lebih care dengan keadaannya, sehingga ketika terjadi itu nomor WhatsApp-nya Mas Kemas nanti saya tampilkan di sini. Ya. Isu gak nyambut gawe aku. Tuh. Lek karya gitar mah wis mendunia, lek karya nyembuhkan orang kan, nah itu yang mungkin menjadi takdirmu hidup di dunia. masih semalam saya juga ngobati orang Manyar Kartika Timur. Oke. Kasihan bapaknya. Sama juga gitu. kena santet juga, Mas. Iya. Oke, aku berarti pertanyaan yang tadi, Mas. Santet mekanisme apa? Mekanisme kerjanya santet sampai bisa masuk ke korban. Ya. Jadi gini, orang itu enggak mudah disantet, Mas. Nggak mudah disantet. Okay. Sebenarnya kita ini di area otak kita ada yang namanya lobus. Otak depan ini kan, otak belakang ada yang namanya amigdala, itu untuk merekam semua aktivitas kita seharian semasa kecil. Memori simpennya di amigdala. Okay. Di depan itu ada yang namanya lobus. Lobus itu logika atau logis. Oh. Hal-hal yang sifatnya nggak logis itu sebenarnya sudah cukup untuk membentengi diri kita untuk menciptakan biofield ya. Memang nggak kelihatan, disebut aura juga bukan aura. Yeah. Yang namanya psikolobus. Nah, orang selama psikolobusnya nggak buka, dia disantet model gimana aja nggak bakalan bisa. Makanya orang-orang bule, orang-orang nggak percaya sama hal-hal klinik, perdukunan dan lain sebagainya nggak bakalan bisa disantet. Oke, paham. Nah, setelah saya pelajari ternyata metode santet itu harus 2 kali jalan. Santet yang dikirimkan ke saya itu yang paling top, Mas. Memang saya mau dibunuh. Si pelakunya juga profesional sekali menurut saya, jam terbangnya juga sudah tinggi juga ya, bahkan antar generasi. Waduh. Oke, Mas. Nah, cara mereka melakukan santet itu tadi dengan mempengaruhi, dengan merusak, menjebol psikolobus saya dulu. Jadi saya kalau seandainya mau guna-gunain Mas Firza nih ya, mau saya bikin sakit nih, lobusnya harus saya hancurkan dulu. Oh, psikolobusnya mati sih. Logikanya harus saya atur sedemikian rupa supaya percaya bahwa hal-hal tersebut ada. Oke. Dengan syarat itu aja, itu psikolobus itu langsung otomatis kebuka. Oh, kayak orang cuci otak. Gitu ya. Nah, tapi itu di tingkatan santet umum. Ya. Memang ada orang-orang yang di level tertentu dia bisa melakukan aktivitas tersebut tanpa psikologusnya terbuka, bisa digerwatak biasanya. Kalau ada orang yang powernya gede banget bisa. Teroris? Teroris kan juga gitu kan, sistem kerja brainwash logika mati. Itu kan harus dipengaruhi secara persuasif atau verbal lewat kata-kata. Ini tanpa saya ketemu. Oh iya? Iya, saya tanpa mempengaruhi Anda untuk mempercayai hal-hal santet. Di level saya bisa ngerwatak Anda sampai percaya. Bukan percaya, sampai merasakan. Saya menghilangkan step pertama. Psikologis Anda, medan psikologis Anda itu saya jebol tanpa saya perlu ngasih sugesti apa-apa gitu loh. Biasanya kalau yang amatir, maksudnya kalau yang normal-normal ya, mereka kirim nih buhul ditaruh di depan rumahnya, bungkusan-bungkusan pocong, ada tulang belulang. Itu sih amatir. Amatir. Oke. Kira-kira jenengan bangun tidur ke depan rumah kalau lihat ada buhul santet, buhul guna-guna. Kira-kira mindset jenengan apa yang terjadi? Komedi, Mas. Karena saya komedian ya. Oh iya ya. Komedian susah disantet. Iya. Tapi gimana? Oh, jangan. Oh, jangan ya. Dari penjelasan Anda mungkin cukup tidak untuk dibuktikan. Memang butuh mungkin trik, kalau orang normal mungkin pasti takut ya pertama. Karena notice dia ya. Apa ini? Iya, siapa ya yang nggak seneng sama aku? Mulai menerka-nerka gitu-gitu. Mungkin ya. Terus mindsetnya pasti berpikiran bahwa ada yang mau ngerjai aku nih. Iya. Nah, malamnya atau besok malamnya saya mulai kirim makhluk-makhluk astral ini tadi untuk
menampakkan diri di kamar jenengan, meneror. Karena sudah dibuka di awal. Betul, secara fisiknya ada buhul itu tadi kan. Malamnya seandainya saya punya anggap perewangan lah ya, atau teman makhluk gaib, kuntilanak, pocongan, tunggal gitu-gitu itu, tak suruh datang ke tempatnya Mas Firsa menampakkan diri. Jenengan selama beberapa hari saya teror demikian, otomatis mindset jenengan berubah. Yang awalnya nggak percaya jadi percaya. Karena lihat. Itu area psikologis jenengan buka. Lobus jenengan akhirnya mempercayai hal-hal tersebut ada. Dari situ saya bisa melakukan step 2. Jadi yang pertama itu sandungan namanya. Santet sandungan. Mempengaruhi lobus atau buka psikolobus. Kedua, baru saya bisa mengirim gelungan. Nah, itu bisa saya kirim sendok ini tadi. Atau kalau saya seandainya sudah benar-benar matang, sudah mumpuni ilmu saya sudah perlu materi-materi asing lagi, tidak perlu bantuan jin-jin, makhluk-makhluk gaib lagi. Saya bisa melakukan dengan ruh saya sendiri atau sukma saya sendiri. Itu yang susah diagnosa sama dokter. Dokter pasti bingung, kenapa ini? Karena ilmu medis pun ternyata cuma 10% loh. Betul. Dari semua penyakit yang ada di dunia. Betul. Masih banyak misteri yang belum terungkap, benar, bisa diungkap lewat medis. Nah, kurang lebihnya kinerja santet itu seperti itu, Mas. Oke, ini kita jadi agak lebih paham nih, Mas ya. Karena kebetulan kalau teman-teman yang ngikutin saya kan sempat ada lah di Instagram saya itu tak sendirikan gitu folder goib. Jadi goib itu mulai anakku ngobrol sendiri, pintu nggak mau ditutup. Karena ada kakak di situ, terus nginep di Kediri, Mas, di Hotel Merdeka tuh ngobrol sama plafon 1 titik. Terus pulang aku ngefoto karena ada rokok si Samsu, nggak disedot, Mas, dikeluarin 1, ditaruh ke bungkusnya. Tak pikir punyanya tamu, pas aku tamu siapa nih, belum. Aku pulang, anakku kayak gitu terus, tak ajak pulang ke Surabaya, tak foto, masih ada di Instagram, tak foto, ceklik. iPhone tuh kan, ceklik kan fokus tuh, Mas. Istriku tanya, sayang ngapain? Enggak, cuman moto suasana. Istrinya tadi tanya gimana? Saya ngapain? Apa? Oh, bukan. Bukan jenengan. Enggak kayak semen istri saya. Cuma sama gemuk, cuma enggak bukan. Terus kayak saya ngapain? Enggak ngapa-ngapain gitu. Ya wis, pulang kronologi itu tak upload di Instagram. Rokok yang tadinya tak foto itu buram. Dan enggak ada insight-nya. Nanti lihat sendiri ya teman-teman, dicek. Aku mau ngasih tahu Mas, ini kenapa aku nggak bisa menolak, karena bangsatnya masuk ke teknologi, masuk ke Instagram. Ini setan masuk ke Instagram kan nggak habis pikir ya. Gaib ini, Mas, sorry. Nih, ini anakku yang ngobrol. Ini ngobrol sendiri nih. Nah, ini rokok nih yang tak foto tadi, ngeblur. Oke, ngeblur. Terus ini penjelasan lah teman-teman. Ini anakku yang waktu ngobrol. Anjing teman-teman, nih ada yang ganjil lagi nih. Kalau ini kan kita lihat viewsnya jelas 13.300. Ini juga 12.000. Ini ada penonton. Ini 12.000. Nah, giliran rokok ini dia nggak muncul viewsnya berapa. Coba aku ke atas juga, belum ada pemirsa yang melihat ini. Anjing. Kalian ada. Udah nonton kan harusnya? Padahal banyak yang udah nonton. Begitupun dengan story selanjutnya, ini udah ada viewsnya. Ada penontonnya lagi. Jadi dari beberapa story ini insight-nya kosong ya? Kosong, bisa masuk ke, berarti kan secanggih itu gitu ya. Ada lagi yang lebih canggih sebenarnya, Mas. Boleh nggak, Mas? Ada cerita apa yang susah dinalar? Kita maksimal, kita kasih limit aja ya. Karena kalau sudah di atas itu nanti larinya ke arah ketuhanan. Atau SQ, kita maksimal di SQ, spiritual Huitian aja. Naik di atas itu nanti ada yang namanya CI atau sentra atau cosmic intelligence. Nah, itu enggak boleh saya bahas, Mas. Itu kalau di agama Samawi atau di agama Islam disebutnya ranah makrifat atau tasawuf. Nah, itu sifatnya personal aja. Jadi out of the record. Jangan aja. Ya. Oke, yang dibatasi aja obrolan hari ini ya. Di ranah yang horor itu tadi ya, spiritual, supernatural seperti itu. Jadi kalau fenomena yang saya lihat di Instagram tadi itu, ya benar sih, anaknya lagi ngobrol sama seseorang, kan. Sudah ada yang pernah mengklarifikasi hal tersebut ya? Sudah, Mas. Iya, sama kan penjelasannya? Iya. Memang lagi ngobrol. Dikasih tahu nggak wujudnya? Enggak. Nah, ya udah, kalau gitu saya juga nggak mau ngasih tahu wujudnya.
Tapi ada wujudnya. Sekarang usia berapa? Sekarang 4 tahun. Masih mudah melihat? Oh enggak, sudah alhamdulillah. Kalau masih terkendala dengan hal-hal seperti itu, ajak main ke tempat saya tak betulin. Kasihan soalnya, Mas. Siap. Anakku cewek juga seperti itu kan. Sempet. Tapi nggak sempat ya terus-terusan. Bahkan itu jadi apprentice, jadi jadi asistenku. Iya. Jadi temen untuk melakukan aktivitas seperti itu. Putrinya sampean? Putri saya sekarang sudah TK. Itu gini Mas, ini terserah ya teman-teman mau percaya atau tidak, saya hanya bercerita, aku pengen curhat ke Mas Kemas gitu. Jadi waktu istriku hamil 8 atau 9 bulan, aku lupa Mas Kemas, itu tahun 2019 kalau nggak salah, bulan Agustus, karena nenek itu di kampungnya, daerah Jedong itu ada salah satu rumah yang udah kosong lama dan penghuninya usil, ngelempar batu sekitar. Akhirnya kebetulan pas aku bikin konten horor, disuruh ke sana lah sama temanku yang indigo itu, suruh ke sana kita bersihin, istriku ikut. Tapi sebelumnya banyak gangguan nih di rumah nih, sampai aku ketebireng. Buat solusinya dikasih, ini yang gangguan di rumah ya, dikasih paku emas. Ternyata bukan membuat gangguannya lebih minim, hanya membuat aku lebih berani sama istriku, Mas. Jadi kayak ngelawan gitu, sudah pada ngelawan, akhirnya mereka terminimalisir sendiri gitu. Nah pas kejadian itu, setelah kita pembersihan dan segala macam Mas Kemas, kita istirahat di teras masjid. Ya, teras masjid nih teman-teman. Tiba-tiba suasana dingin, nenekku, tanteku, omku ada, sambat tuh Mas Kemas, aduh kok dingin banget ya sampai masuk tulang gitu. Terus indikuku bilang, aku lagi komunikasi sama Ratu Pantai Selatan katanya. Ratu Pantai Selatan, oh oke. Karena aku agak denial waktu itu Mas, taek lah gitu kan. Si indikuku bilang, Mas, putrinya sampean tadi disapa, dikasih nama Kartika Sari, lahir tanggal 20-an. Nah, akhirnya aku sama istriku mikirnya nggak mungkin lah, karena HPL dokter itu Oktober tanggal 1 sampai 10, HPL bidan itu 5 sampai 10 Oktober. Jadi bulan itu bulan September awal, harusnya kan bulan depannya. Lahir tanggal 20-an, enggak, orang akhirnya, tapi tanpa tak ucapkan ya. Orang dokter juga udah ngomong gitu bulan depannya tanggal 1 sampai 10-an, nggak peduli itu. Di tanggal 26 September, belum ganti bulan ya, HPL-nya bulan depan, 26 September kontrol, darahnya tinggi. Jadi harus disesar. Karena kalau normal takutnya buta ya, iya. gitu. Oke, sesar. Dan akhirnya lahir tanggal 20-an. Tuh. 26 itu tadi? 26. Ya apa zaman ilmu kedokteran, sekolah bidan, kalah sampai wong topo. Iya, memang seperti itu. Kayaknya kita nggak fungsi deh kuliah di kedokteran, mending topo. Tapi memang ada fenomena seperti itu Mas ya? Jadi begini Mas, fenomena indigo itu dia kan sebenarnya dapat informasi gnostik ya. Maksudnya informasi yang dia nggak tahu dari mana, dia nggak tahu rumusnya apa, dia nggak tahu dia itu memperoleh dari siapa, tapi tiba-tiba ada di dalam otaknya. Benar. Lalu diutarakan kan begitu. Benar. Masalah dia mau ngomong, dia dikasih tahu sama Ratu Pantai Selatan, Dewa Kuan, Zeus, bla bla bla, itu labelnya saja kan. Benar. Kita orang awam akhirnya denial, nggak percaya kan seperti itu kan. Setuju. Tapi sebenarnya fenomena itu ada Mas, fenomena itu ada. Jadi ketika orang ini saya bahas agak dalam dikit nggak apa-apa ya? Boleh. Mas. Saya ke ranah Kundalini ya. Pernah dengar istilah Kundalini? Belum Mas. Apa itu Mas? Kundalini itu energi yang sebenarnya ada di setiap manusia. Semua manusia punya energi Kundalini. Karena itu energi kehidupan. Nanti lebih lengkapnya saya jelaskan kapan-kapan saja atau next. Oh boleh, next dulu ya? Oke. Orang kalau sudah kebuka cakra sahasrara atau cakra mahkota, cakra ubun-ubunnya, dia akan mengalami fenomena gnostik, bukan agnostik ya, gnostik. Dia akan memperoleh informasi-informasi yang sifatnya itu nggak bisa kita nalar Mas. Jadi dia nggak pernah belajar, dia nggak dikasih tahu siapa-siapa, dia juga nggak cari tahu, tiba-tiba jawabannya ada di dalam otaknya. Paham. Nah itu salah satu fenomena orang yang cakra sahasrara atau cakra mahkotanya sudah kebuka, dia sudah terhubung sama divinitas soalnya. Orang Jawa ngarani ku wisik
sasmito. Iya. Nah, kalau orang di agama Samawi, nabi-nabi dapat yang namanya Wahyu. wahyu, betul seperti itu. Kalau orang awam seperti kita, ya anggap aja ketepaan lah, kebetulan, suatu kebetulan. Tapi kalau kebetulan itu tadi Berkali-kali. terus menerus dan intensitasnya tinggi, ya masa mau lah. kita bilang kebetulan. Iya, iya, iya. Jadi fenomena seperti itu Memang ada. secara ilmiahnya penjelasannya seperti yang saya jelaskan itu Oke. tadi. Berarti Mas Kemas nih dalam mempelajari spiritual juga tetap mengimbangi logika ya Mas ya? Tetap ada penjelasan-penjelasan, ngejarnya ke logika juga ya? Saya orangnya sangat logis, Mas. Ah, Karena kebetulan saya ini termasuk orang yang rasionya kuat, apapun harus ada teorinya. Selama Iya. nggak bisa diteorikan, saya nggak mau nerima. Akhirnya ya, contohnya itu ya gitar listrik Iya, kali ya, iya, kan iya. itu panjangnya, fretnya, betul, cara semuanya ya. pakai matematika kan. Iya. Nah, pakai matematika. Oke. Jadi orang yang terbiasa berpikir pakai logika lah, jarang pakai perasaan, apalagi feeling. Feeling, saya juga pemain musik, otomatis feeling juga punya. Tapi nggak sebanyak saya pakai logika saya. Oke. Tapi ketika nyemplung ke ranah spiritual, supernatural, saya nggak mau begitu aja terima tentang fenomena ini. Anggap aja itu goib gitu. Ya. Saya nggak mau melabeli hal itu dengan goib. Saya selalu cari penjelasan ilmiahnya. Oke. Saya selalu cari rumus fisikanya. Makanya ada bidang metafisika kan. Ya. Di situ kita mempelajari tentang fisika kuantum. Nah, dari fisika kuantum itu kita bisa menjelaskan fenomena-fenomena klinik itu tadi jadi sesuatu yang ilmiah yang bisa diterima sama akal kita. Oh, ini tugas kita berarti ya kepada teman-teman yang sekarang generasi milenial dan generasi Z ini untuk menjelaskan itu, Mas. Karena nek mentahan nih diketahui aku tiba-tiba diganggu gini akan ada judge untuk akun itu halu. Sehingga orang yang bercerita ini tidak mendapatkan pertolongan atau pendampingan yang khusus gitu kan? Iya, Benar betul. Oke. Karena memang gangguan psikis, gangguan kejiwaan sama orang diganggu makhluk halus mirip. Iya, mirip banget. Mereka sama-sama halusinasi. Iya. Di ranah kedokteran sebutnya psikofrenia kan. Oke. Halu, dia berimajinasi kayak Lord Rangga, Sunda Empire. Iya. Sebenarnya dia bukan halu loh. Sebenarnya dia itu terjebak di antara cosmic intelligence. Jadi dia itu terjebak di kalau di ranah kuantum itu kan tidak ada ruang dan waktu, tidak ada besok, tidak ada kemarin, tidak ada sekarang. Semuanya berjalan bersamaan seperti Oke. itu. Beliau itu terjebak sebenarnya di situ. Dia terjebak di kundalininya sendiri. Oh, makanya penjelasannya almarhum Lord Rangga ini banyak yang kayak dunia harus ditata lagi, COVID New muncul. World Order, COVID. Ini kan beliau ngomong itu duluan sebelum fenomenanya datang. Betul, Dan kita betul. menganggap gila. Kita menganggapnya gila, tapi setelah kejadian, semua akhirnya memvalidasi bahwa omongannya benar kan seperti Iya, itu. benar. Ini Indonesia pun dari kata ini Soenda. Ini Sunda, iya, ini Sunda. Itu benar juga. Oke. Ada penjelasan khusus di sana ya. Jenius sama gila itu lah beda-beda tipis lah Mas ya. Nah, beliau itu sebenarnya terjebak di kundalininya sendiri. Jadi dia itu sudah dapat yang namanya cosmic intelligence, pengetahuan langit. Yang saya sayangkan, yang saya pribadi sayangkan, diutarakan itu aja sih. Iya. Ada konsekuensinya soalnya. Iya. Akhirnya Banyak teman-teman paranormal atau spiritualis atau supernaturalis di luar sana yang kadang dia tidak kuat untuk memendam atau menyimpan itu untuk dirinya sendiri, diomongkan ke publik. Maaf sebelumnya kalau saya lancang atau saya ada salah-salah ngomong. Tahu paranormal perempuan Mbak Yu ya. yang meramalkan ada kecelakaan pesawat bla 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 dan terjadi. Iya. Itu sebenarnya kan tidak boleh Mas disampaikan. Mas. Iya. Kalau fenomena itu sebenarnya ada yang mempelajari tentang hal itu, namanya itu precognition. Precognition itu aktivitas di mana kita melihat kejadian yang akan datang. Oh. Itu namanya precognition. Dan tidak untuk disampaikan. Sebenarnya disimpan sendiri. Sebenarnya untuk disimpan sendiri. Atau kalau mau disampaikan harus pakai Clue-clue metafora, tertentu. teknik metaforik lah. Maksudnya itu dipersulit ya, pakai paribahasa. Ya. Kayak orang Jawa ngarani sanepo, Mas, pakai Ya. siloka. Jadi ndak bloko suto tanpa tadi ngaling-ngaling, bro ini mati, ndak boleh gitu. Iya. Mas. Sesuk mati. Ndak boleh. Sebenarnya kita ndak punya otoritas untuk melakukan hal itu. Benar. Gitu loh. Kita itu sudah dikasih. Digariskan sebagai manusia tuh ya wis. Iya. Orang-orang yang punya hak prerogatif untuk bisa melihat
masa depan, saya anggap aja bilang itu masa depan karena belum terjadi kan. Tapi disampaikan itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya ya kapundhut itu tadi, Mas. Ya, meninggal ya. Karena kayak ilmu kiai mungkin ya. Umurnya pendek. Kalau karena mbahku juga kiai, Mas. Jadi kalau wong nyuwun apa tuh mesti anunya aneh-aneh gitu. Syaratnya aneh-aneh itu. Misalnya yang pernah saya dengar cerita, tapi saya nggak terlalu akrab sama kakek saya karena terlalu agamis, saya nih begitak gitu. Jadi tapi agak menyesal sekarang. Ada cerita dulu kayak sapinya hilang. Sholat subuh sama kiai gitu terus nangis. Apa gue nangis? Sapiku hilang. Wis ngene tuku broklak apa gitu sing garai mencret. Broklat. Loh sapine ilang kok malah digo tuku broklak gitu kan. Tapi ya namanya orang dulu kan manut dawuhe sing tuwek ya. Minum akhirnya karena zaman dulu nggak ada WC nang kali ngisingi. Begitu ngeden ketok ternyata sapinya di seberang kali. Nah, mungkin kayak gitu ya. Itu yang saya sebut tadi, itu kan fenomena gnostik. Mungkin Mbah jenengan enggak pernah tahu tujuannya maksudnya apa kan Mas ya. Tapi ketika ada wisik seperti itu ya disampaikan saja. Atau bisa jadi juga sebenarnya sudah tahu, cuman nggak langsung ngomong sapimu ning kali kan nggak ada. Jadi dibikin teknik metaforik yang agak memperumit lah Mas. Tapi kalau nurut ya so far aman ya. Aman. Bahkan kan kadang-kadang kebanyakan orang-orang yang linuwe atau yang maskito yang punya kelebihan. Udahlah kamu kalau pengen ketemu amalkan ini, kamu sholat malam begini bla 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 untuk kebaikan dia sendiri kan. Supaya dia juga akhirnya tidak mengkultuskan saya sebagai orang yang punya kelebihan. Kamu motormu bisa balik karena kamu sholat, minta sama Allah kan seperti itu. Karena kamu nyari. Kamu minta sama Allah untuk dikembalikan. Berarti karena amal perbuatanmu sendiri ketemu akhirnya si motor ini kan gitu. Padahal sebenarnya ya sudah tahu Mas. Iya benar. Ada ilmu tertentu yang ya limit manusia ya sebatas itu ya. Tapi gift karena orang dulu tuh namanya waliullah mungkin ya. Jadi punya karomah tertentu yang agak serem juga Mas. Sorry, tadi ngomong sempat bantu orang, berarti di rumah buka praktek juga Mas? Waduh, enggak, kalau buka praktek enggak Mas. Saya ini orang minta tolong waktu itu gitu. Sudah berkomitmen sama diri saya sendiri. Saya akan mendedikasikan kemampuan ini untuk menolong orang. Saya enggak perlu income dari hal-hal tersebut karena saya sendiri juga usaha. Iya, finansial dan sudah mencukupi keluarga ya sudah gitu loh. Berarti tugas kita berdedikasi usaha Mas Kemas biar gede ya, go internasional lebih gede lagi biar bisa menolong dengan ketulusan mungkin ya. Iya ya, amin ya. Karena tapi ini aku tanya nih Mas, karena almarhum kakek dulu juga ngobati gitulah. Tapi ya sempet mungkin ikut dunia spiritual waktu Mas Kemas tahu Eyang Subur. Iya. Nipu itu kakekku juga pernah ketipu. Jadi kakekku dulu provosnya polisi gitu. Polisi militer ya? Polisi militer. Terus kaya kan Mas, banyak tanahnya hilang, emasnya 3 kilo tuh hilang gitu. Ditipu gitu. Terus akhirnya dia mendedikasikan hidupnya untuk menolong orang, tapi nggak boleh ngasih duit. Maksudnya nggak mau dibayar gitu? Iya. Ya? Oh iya. Nah, cuma nang omah tuh akeh barang Mas, koyok pencit, nongko, duren gitu karena orang yang sudah sembuh nggawa hasil panennya, dadi kamarku kebek pencit gitu-gitu. Istriku ketawa loh Mas. Bener ya? Iya. Aku dibawakno kepiting sak panci loh Mas. Kan? Kayak gitu-gitu kan. Kenapa Mas? Kok itu apakah kode etik atau melanggar komitmen atau kalau itu dilanggar ilmunya hilang? Tapi ini boleh dijawab, boleh nggak terserah Mas Kemas. Enggak sih Mas, maksudnya saya enggak mau minta fee komisi apapun begitu ya dalam bentuk materi sama sekali. Enggak. Kalau doa boleh. Kalau mendoakan saya yang baik-baik boleh dan terima kasih banyak. Cuman waktu itu saya mendedikasikan diri saya berjanji sama diri saya, aku sudah dikasih kesempatan hidup kedua sama Allah, sama Tuhan. Dengan diberi keilmuan-keilmuan itu tadi saya bisa menyelesaikan permasalahan sing di luar nurul, di luar nalar. Akhirnya saya lihat di masyarakat kita sebenarnya banyak orang yang sebenarnya sudah kesusahan. Orang kena masalah seperti itu Mas, 99% sudah susah hidupnya. Benar. Medis tidak bisa nangani, otomatis uangnya habis untuk berobat kan. Iya. Datang ke paranormal, tukang tipu-tipu itu diproyeki, terus dijauhi ini.
Habis entek bondone kan datang ke saya, masa iya saya mau nerima pemberian dari mereka gitu loh. Akhirnya saya kalau dikasih apapun itu saya bilang, kamu kalau mau ngasih saya, kamu pulang sekarang, nggak usah kesini, kamu cari orang lain saja, seperti itu. Apapun itu bentuknya, mau cuman sekedar rokok 1 bungkus itu loh, saya nggak mau nerima karena saya sudah punya janji, ya berkomitmen saya sama diri saya sendiri, dan saya punya janji sama Tuhan seperti itu untuk mendedikasikan ilmu-ilmu saya ini untuk bantu orang lain seperti itu. Mungkin kakek saya di fase itu ya mungkin ya. Di fase kayak nyenengan gitu ya. Mungkin secara finansial juga sudah merdeka ya. Akhirnya ketipu. Oh, akhirnya ketipu di Indian of the Day berarti. Iya, Indian of the Day ketipu. Tapi ketipu dulu terus menyembuhkan gitu. Ini cabut dari kepolisian udah cabut, gitu. jadi nggak ada uang pensiun. Terus mau usaha ditipu, akhirnya jadi paranormal itu. Tapi semenjak itu naik lagi. Dunia berubah. Jadi nggak kaya tapi cukup stabil. Iya, cukup. Jadi iya. ono ay gitu, apa begitu. Dan saksinya Mbah Putri sekarang masih ada. Aku tanya Mas, ada nggak kasus? Tapi boleh diceritakan ya. Takutnya kode etik. Kalau nggak boleh dijawab, nggak apa-apa Mas Kemas punya kuasa untuk ini. Ada nggak kejadian yang orang datang minta berobat dan Mas Kemas cukup susah untuk mengobati itu atau mungkin sempat nyerang ke anak istri? Enggak sih, ya selesai sih Mas, selesai semua. Alhamdulillah selesai. Yang semua. Orang Caruban kemarin itu gila. Istri, gila? Iya istri saya tahu. Jadi dia itu gila, sudah dibawa kemana-mana. Tapi ya kuasanya pangeran Mas. Maksudnya bukan dari saya nggak bisa apa-apa. Saya sama persis seperti jenengan manusia biasa. Cuman Allah kasih otoritas pada saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nggak dikasih izin pun ya nggak bakalan selesai, gampangnya kan gitu. Iya. Kalau yang di atas nggak meminta sembuh ya susah juga ya. Iya, nggak ngasih izin ya nggak bakalan sembuh juga. Alhamdulillahnya sembuh Mas ya. Sembuh. Yang kemarin tuh gangguan jiwa itu sekarang sudah kerja. Hah? Sudah kerja. Ikut ayahnya kerja, ikut bapaknya kerja. Sering tak nanti bacok bosnya enggak ya? Itu paling yang ngajari saya kalau gitu-gitu. Iya. Tak ndelotok ngono iku sing ngajari dukune biasanya. Ya setelah cukup lah kita mau nanti harusnya ada Candu episode 2 ya, membahas lebih dalam kali Mas ya. Boleh. Tergantung nih kok teman-teman nih komentarnya mau lanjut part berapa, membahas apa, kita lanjut atau mungkin someday kita punya konten horor sendiri kali Mas ya. Boleh. Biar bisa nolong orang-orang yang gitu-gitu juga ya. Boleh ya Mas. Boleh. Oke. Terima kasih buat Sobat Candu dimanapun berada. Menurut kalian puas nggak dengan obrolan hari ini? Dan banyak pelajaran tentunya saya di hari ini karena ternyata hal-hal gaib bisa dilogika juga, ada ilmunya juga ya bahkan fisika kuantum dan lain-lain gitu. Dan ya kembali lagi saya harus mengucapkan bahwa kita memang hidup berdampingan tapi tidak untuk menurunkan derajat kita takut pada mereka. Iya betul. Dan juga tidak membuat kita sombong terhadap semua hal yang ada di dunia ini. Terima kasih Mas Kemas, semoga sehat terus, panjang umur biar bisa menolong orang-orang. Kalau sampean sudah menolong, semoga anak cucunya sampean juga hidup dengan penuh pertolongan banyak orang. Amin. Terima kasih. Tetap di Candu, cerita mantan pecandu. Belum tutup. Aku perlu tahu juga. Tapi ini enak ngobrol di sini daripada kamera dimatikan. Boleh. Kalau kakek saya itu bisa seperti itu. Di Jawa itu namanya terah. Iya betul. Mas tahu ya? Tahu. Balungan atos. Balung wangi. Ada juga gitu. Balung kuning, gete legi. Salah satu presiden kita yang gak jelas bapaknya itu kan juga salah satunya juga ada yang bilang beberapa buku katanya dia anaknya raja yang tidak diakui, akhirnya ibunya dirakat, akhirnya malah melebihi kerajaan tersebut, malah negara gitu ya. Nah yang namanya terah itu nggak bisa hilang. Kalau kakekku kemarin bikin konten di tempatnya Mas Dodit, kalau kakekku tuh putunya bertoro katong katanya, akhirnya punya gift seperti itu gitu. Kayaknya ya emang karena hidupmu dimuliakan oleh
alam semesta, ya kowe dikasih beban yang berat gitu. Nah, beban beratnya kan sekarang ada di sampean nih. Iya ya, kalau di storyline saya ada di saya. Iya kan, beban berat loh itu, ya kan? Iya. Nah, boleh tahu nggak Mas, jenengan nih ada nggak garis keturunan dan lain-lain? Mungkin kakek nenek dulu juga orang keraton. Boleh Iya, dijawab? iya. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa sih. Saya ini boleh. Garis izin aja. besarnya aja ya. Boleh, garis besarnya. Kisi-kisi lah. Iya, jadi kalau dari keluarga almarhum ayah saya, Yang tadi paranormal juga. iya, ya? iya, yang paranormal by profession tadi, ke atasnya masih cucunya Raden Kromowijoyo, Raja Jayakarta tahun 1500 sekian, saya lupa tepatnya. Kerajaan Jayakarta. Jayakarta. Itu ada di mana itu, Mas? Pekalongan. Jawa Barat. Enggak, Pekalongan. Pekalongan Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah, Iya. Kota Batik, sorry ya. Betul. Sampai dulu tanah kadikjayaannya sampai ke hampir ke Jawa Timur. Oh, masih ada keturunan sana ya? Iya, masih ada keturunan dari Itu situ. sama Majapahit sebelum nggak ya? Sesudah, jadi era Majapahit itu Hancur, lebur. belum hancur juga. Jadi waktu itu ada pemberontakan yang namanya pemberontakan Rakuti. Nah, kebetulan leluhur saya itu ikut andil dalam menumpas pemberontakan Rakuti itu dengan Patih Gajah Mada sama yang Yudo Kardono. Oke. Yang makamnya ada di Jalan Cendana. Jalan Cendana. Betul. Surabaya. Betul, Tegal Sari itu. Kalau yang Yudo Kardono dikasih tanah kedikjayaan ya di daerah Tegal Sari itu semua kan wilayah tanah kedikjayaannya yang Yudo Kardono. Kalau kakek saya dulu di daerah Gresik Sedayu, makanya sebutannya Pangeran Sidayu. Itu diambil dari nama beliau. Oh, nama Sidayu. Tempatnya dari nama yang Bapak Talas ya? Iya, Kayak gitu ya? ada yang Bapak Talas itu. Oke lah. Bismillah. Untungnya nurunin sampean nih, berarti nggak nyeleneh. Ya kan? Takutnya sampean mencabuli pasien ya gitu. Kan ada yang dukun Iya, gitu ya Mas iya, ya. iya. Untungnya sampean enggak. Berarti nurunnya di orang yang tepat. Itu basicnya nggak well educated itu, kan behaviornya kayak perilakunya kayak primitif kan, karena level kesadarannya masih rendah sebenarnya. Iya betul. Ya itulah. Terima kasih teman-teman. Sedikit penjelasan tadi bukan untuk kita mengistimewahkan kayak enak deh keturunan rojo atau apa, sebenarnya ada konsekuensi tertentu. Lebih berat malah. Lebih berat gitu. Sama kayak Habib cucunya Betul, Rasul itu betul. malah gak oleh zakat, gak boleh nerima zakat dan lain-lain gitu. Nah jadi ya sepertinya kita di dunia ini sama aja. Terima kasih tetap di Candu Cerita Mantan Pecandu.